Hai, namaku Bella dari podcast Nuraga. Tempatmu menuangkan isi hati. Di podcast ini, kamu bebas bercerita apa aja dan menuangkan isi hati kamu. Di sini, aku akan menjadi tempat curhat kamu, sekaligus perwakilan dari perasaan kamu. Untuk bercerita, kamu bisa kirim ke email atau ke Instagram nuraga.kita. Oh iya, sebelum mulai ke podcastnya, jangan lupa buat subscribe dulu ya, untuk terus mendukung aku membuat konten yang lebih berkualitas lagi. Sekarang, jadi orang yang biasa-biasa aja itu susah ya. Kadang kita sulit diterima sama orang, gak dihargai walaupun udah berusaha yang terbaik. Bahkan kadang rasanya tuh kita udah berusaha semaksimal mungkin, udah bekerja keras, tapi masih aja gak dihargai. Nah, semua hal yang terjadi itu pasti membuahkan pikiran yang kayak, kenapa sih orang yang punya wajah lebih dari rata-rata selalu deh diperlakukan lebih baik? Orang-orang yang cantik pasti mempunyai hak yang lebih istimewa. Nah, itu yang biasanya disebut sebagai beauty privilege. Punya wajah yang cantik bisa bikin kita diperlakukan lebih spesial, bisa lebih dianggap. Pokoknya kita juga bisa mendapatkan sesuatu relatif lebih mudah ya. Walaupun di sini aku juga nggak bilang kalau semua orang yang cantik atau ganteng itu pasti diperlakukan dengan spesial. Kalau ditanya seberapa sering sih kita merasakan beauty privilege, atau orang-orang di luar sana tuh sering gak sih merasakan hal seperti ini? Menurut aku sih cukup sering ya, mulai dari sekolah sampai kerja dan di lingkungan sekitar kita. Karena kadang di sekolah itu ada aja beberapa oknum yang suka meninggi-ninggikan orang yang lebih cantik, dan orang yang lebih cantik itu biasanya selalu terkenal gak sih kalau di sekolah itu. Terus kalau di tempat kerja biasanya orang-orang yang cantik pasti pekerjaannya lebih ringan, kayak di film-film gitu. Jadi reaksi atau perlakuan orang-orang ke yang cantik-cantik inilah yang bikin kita merasa ini tuh gak adil banget. Karena kenapa sih mereka tuh memperlakukan orang cantik dengan kayak gitu, sedangkan orang yang biasa aja tuh gak dianggap. Seringnya orang-orang tuh bilang kalau semua wanita itu cantik, atau semua orang itu punya keunikannya masing-masing. Tapi di dalam diri dia juga tahu kalau dia itu punya standar kecantikannya sendiri. Yang kulitnya putih, yang rambutnya lurus, tinggi, dan lain-lainnya. Karena kalau misalnya memang semua orang itu punya standar yang sama, dan semua orang itu bilang kalau gak ada orang yang jelek, pasti gak akan terjadi tuh yang namanya beauty privilege. Dan kebanyakan orang tuh berbohong kalau mereka itu bilang semua orang cantik. Karena ya balik lagi, kita semua tahu apa yang kita maksud dengan kata cantik. Bener gak sih? Dan alasan lain yang membuat beauty privilege itu terjadi adalah karena orang-orang cuman melihat apa yang ada di luar kita doang, gak melihat dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, di sini aku mau menceritakan tentang curhatan seseorang yang katanya itu dia berteman dengan orang yang cantik. Nah, biasanya kalau cantik itu pasti dia
kenal semua orang dan dia disapa terus. Dan itu membuat si temannya ini merasa minder banget karena dia yang menjadi temannya itu cuman bisa diam doang gitu. Jadi si beauty privilege ini juga sampai membuat orang tuh minder. Dan lama-lama bikin orang tuh mikir, sebenarnya apa gua gak diterima karena gue jelek? Yang bisa bikin orang merasa insecure dan merasa gak pede banget dengan penampilan yang udah dikasih dari defaultnya gitu. Kita malah suka jadi bandingin diri sendiri sama orang lain yang lebih cantik. Dan kita jadi punya standar kalau misalnya kita itu harus cantik dia untuk dihargai sama orang lain. Tapi gak bisa dipungkiri juga kalau first impression seseorang tuh bakal berubah kalau kita berpenampilan lebih baik. Misalnya dengan mulai merawat diri kita, terus berpenampilan lebih rapi. Karena kita juga gak bisa bilang kalau dunia itu gak adil karena cuma memperlakukan orang yang cantik dengan baik. Kalau misalnya kita sendiri juga gak merawat diri dengan baik dan gak peduli sama apa yang kita butuhkan gitu. So, walaupun kita itu sering merasakan ketidakadilannya, semoga aja kita bisa tetap mencintai diri sendiri dan jangan rendah diri juga, karena semakin kita merasa rendah diri, merasa gak sempurna atau insecure karena gak cantik, itu akan menjadi kelemahan kita yang akhirnya bisa membuat kita jatuh saat orang lain memperlakukan kita dengan tidak adil. Dan makin lama, orang juga makin merasa kalau kamu memang begitu, sesuai dengan apa yang kamu pikirkan. Jadi kita lebih pede aja, karena kalau kita pede gak akan ada yang bisa membuat kita merasa down lagi, karena kita sudah mencintai diri sendiri dengan apa adanya. Nah, episode kali ini segitu aja. Sesuai dengan intronya, kalau kalian mau bercerita, kalian bisa kirimin ke email atau Instagram nuraga.kita. Nah, jangan lupa juga buat cek Instagram dan Twitternya Podcast Nuraga. Buat Instagramnya nuraga.kita dan Twitter di Podcast Nuraga. Salam aku, Bella. Semoga harimu menyenangkan.